back to Stocks Glam and Glam. Glam up, glam on. Halo teman-teman. Jadi aku Ami dan aku Unca. Kita dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dari angkatan 2019. Yeay, bener banget. Jadi kita dari Stoffy Talk yang merupakan organisasi di bawah naungan BEM FKG UNER, terutama dari Departemen Medkominfo. Nah, sebelumnya kita udah punya beberapa konten podcast yaitu yang membahas mengenai isu-isu terkini. Nah, mulai sekarang kita punya project baru yaitu konten video. Yeay. Nah, kali ini kita akan bahas apa nih, Ca? Kali ini kita akan bahas skincare dan make up khususnya di masa pandemi ini ya. Iya kan, Mei? Iya, bener banget. Jadi sekarang kita akan memberikan beberapa tips and tricks mengenai make up agar make up kita itu tidak mudah luntur saat kita menggunakan masker. Nah, selain itu kita juga punya beberapa tips and tricks mengenai skincare yang juga menunjang di masa pandemi ini. Nah, kenapa sih kita harus menjaga penampilan meskipun di masa pandemi ini? Jadi kita sebagai calon dokter gigi ini besoknya pasti bakal ketemu banyak orang, terutama pasien-pasien kan. Tentunya image kita berperan penting banget. Untuk itu, kita mulai dari sekarang harus mulai membiasakan diri dan melatih untuk selalu berpenampilan rapi setiap saat. Iya, bener banget. Nah, tapi jangan lupa juga, kita tuh sebagai mahasiswa itu tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu dan belajar. Jadi, sebaiknya makeup yang digunakan itu seperlunya saja dan secukupnya, dan jangan terlalu berlebihan ya. Bener banget, Nah, nih. tapi juga kita belum tahu ya, Cak, untuk perkuliahan semester ganjil ini akan dilakukan secara online ataupun offline. Nah, tapi kita usahakan video ini bersifat fleksibel, jadi bisa digunakan untuk perkuliahan online maupun offline, gitu. Ya, jadi without any further ado, kita bisa langsung ke videonya ya. Hai, di sini aku mau bahas tentang skincare step by step. Nah, selama masa pandemi ini, waktu kita dikarantina di rumah, mungkin ada beberapa dari kalian yang kulitnya mengalami iritasi maupun breakout di kulit wajah. Nah, kebetulan aku sendiri sempat ngalamin breakout yang bisa dibilang cukup parah sih. Dan kulitku lebih sensitif daripada biasanya. Jadi aku di sini mau nge-share pengalamanku dan mungkin beberapa tips mengenai dunia perskincarean ini yang mungkin bisa membantu kalian dengan bermasalahan kulit yang sama. Dan tapi perlu diingat kalau aku bukan dan tidak mengklaim sebagai ahli di dunia perskincarean ataupun ahli kulit ya. Jadi aku cuman share apa yang bekerja di kulit aku. Kalau kalian tertarik, mungkin kalian bisa research dulu tentang ingredients apa yang cocok di kulit kalian. Aku sendiri memiliki jenis kulit yang sensitif, kombinasi, dan acne prone. Jadi langsung ke step-stepnya ya.
ada tips tambahan nih buat kalian yang kulitnya lagi iritasi dan kebetulan di skincare kalian lagi menggunakan bahan aktif atau exfoliator, mungkin penggunaannya bisa dikurangi atau di stop untuk sementara waktu. Karena ketika kulit kalian lagi iritasi atau lagi lebih sensitif daripada biasanya, bisa jadi penggunaan bahan aktif atau exfoliator justru memperparah dan bisa berujung dengan kulit kalian over eksfoliasi. Ya, jadi itu tadi adalah skincare yang aku pakai, dan ada beberapa tips yang mungkin bisa membantu kalian buat step-step selanjutnya, dan make up akan dilanjutin dan dibahas sama Ame. Teman-teman, jadi sekarang lanjut sama aku, Ame. Jadi di sini aku sudah pakai step-step yang tadi Enca udah jelasin. Jadi aku tadi sudah cuci muka, pakai cleanser, setelah itu toner, habis itu juga pakai moisturizer, dan yang nggak lupa sunscreen. Jadi setelah kita tadi pakai step-step yang udah Enca jelasin sebelumnya, kita sekarang lanjut ke makeup tutorial. Nah, makeup tutorial ini adalah sebenarnya lebih ke how I do my makeup routine gitu kalau ke kampus. Jadi ini bukan yang paling benar, cara-cara yang paling benar tuh nggak sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian tuh sudah ada cara yang udah kalian nyaman pakainya, ya udah lanjutkan pakai gitu aja gitu. Dan diingat-ingat lagi juga kalau produk-produk yang kalian gunakan itu harus sesuai sama jenis kulit kalian. Nah, di sini jenis kulit aku itu kombinasi itu normal. Jadi aku nggak terlalu yang oily atau kering gitu, enggak. Tapi ya kayak mungkin oily di bagian T-zone aku, kayak gitu aja. Oh ya, sebelumnya, jadi makeup look ini aku sudah coba tes beberapa hari yang lalu karena aku ada beberapa keperluan. Jadi aku keluar gitu, beraktivitas di luar, dan nanti aku ke beberapa tempat yang lumayan panas dan bikin sumpek. Jadi makeup look ini udah testingnya tuh udah lumayan oke dan bisa di-trusted gitu. Nah, waktu aku pulang, itu kan aku lepas masker kan. Nah, terus aku lihat di maskernya, aku cek. Jadi makeup look ini memang lumayan membantu untuk makeup itu biar nggak luntur gitu. Tapi memang ada beberapa bagian yang tuh lebih rentan untuk luntur ke masker. Nah, nanti aku akan lebih lanjutnya jelasin lagi. Dan di sini aku juga mau ngingetin kalau masker tuh setelah kita beraktivitas di luar tuh harus segera dicuci gitu. Jadi meskipun makeupnya tuh nggak transfer sama sekali, itu tetap harus dicuci. Nah, kalau aku mencuci masker tuh dengan mengucap dengan tangan. Oke, jadi biar aku nggak banyak ngomong lagi, kita lanjut aja ke makeup tutorialnya.
Jadi sekarang kita lanjut lagi sama Anca untuk membahas lebih lanjut mengenai skincare dan self-care untuk kehidupan sehari-hari ke kampus kita di era new normal ini. Halo, balik lagi sama aku nih. Nah, aku sudah ngikutin step by step make up-nya Ame dan gini hasilnya di wajahku. Gimana nih? Terus aku mau nyoba pakai masker untuk melihat apakah make up-nya beneran transfer proof atau enggak. Kira-kira kayak gini kan kalau kita pakai masker? Coba aku lepas. Kita lihat. Nah, make up-nya nggak transfer. Mungkin ada sih sedikit transfer untuk lip tint-nya, karena lip tint-ku lebih ke melembabkan dan kurang transfer proof. Cuman kalau kalian pakai lip product yang lebih transfer proof, kayaknya nggak bakal ada makeup yang nempel di masker kalian. Nah, selain itu aku akan memberikan beberapa tips tambahan mengenai skincare di masa pandemi ini, terutama yang berhubungan dengan iritasi dan breakout karena memakai masker. Di masa pandemi ini, ketika kita berkegiatan atau beraktivitas di luar rumah, tentunya wajib untuk memakai masker. Nah, pemakaian masker ini bisa jadi berjam-jam atau justru seharian. Oleh karena itu, mungkin beberapa orang mengalami yang namanya iritasi maupun jerawat di kulit wajah. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika kita menggunakan masker, terutama di cuaca Indonesia yang panas, lembab, dan dalam jangka waktu yang lama, minyak yang terproduksi dan keringat yang keluar dari kulit wajah kita bisa jadi tertahan oleh bahan masker sehingga lebih mudah untuk menyumbat pori-pori. Selain itu, bahan masker yang bersentuhan terus-menerus secara langsung dengan kulit bisa jadi mengakibatkan iritasi atau kemerahan pada kulit wajah kita. Nah, hal apa yang dapat kita gunakan untuk mengurangi dan menangani masalah iritasi dan breakout di kulit wajah ini? Kita dapat menggunakan produk skincare yang bersifat lebih gentle dan soothing sehingga lebih menenangkan kulit dan mengurangi iritasi. Tentunya di masa pandemi ini kita juga mulai membiasakan kebiasaan cuci tangan. Nah, kebiasaan cuci tangan ini bisa jadi mengakibatkan beberapa orang mengalami kering ataupun terkelupasnya kulit tangan mereka. Hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan membawa dan mengaplikasikan hand cream. Hal ini dapat membantu melembabkan lagi kulit tangan kita dan mengurangi rasa kering. Selain hand cream, ketika kita menggunakan masker, apalagi masker yang sekali pakai, jangan gunakan masker tersebut berulang-ulang, cukup satu kali saja. Lalu apabila kita memakai masker kain, penting untuk ketika kita sudah selesai menggunakannya untuk langsung dicuci, sehingga masker akan tetap bersih ketika kita akan menggunakannya kembali. Jadi tadi adalah tips serta step by step dalam skincare dan make up khususnya selama masa pandemi ini. Kalau aku dan Ame ada salah dalam perkataan atau kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih sudah menonton.